Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, oh senangnya. Pada episode sebelumnya, bocah tua nakal memakan kertas pesan Huang Rong kepada Kuo Qing. Di episode ini, Huang Rong mengkhawatirkan Kuo Qing akan dibunuh oleh ayahnya. Untuk itu, ia berpura-pura tidak suka kepada Kuo Qing lagi agar sang ayah mengurungkan niatnya. Sementara itu, dalam goa, bocah tua nakal membujuk Kuo Qing agar belajar kungfu lagi darinya. Tujuan Chow Putong mengajari kungfu sebenarnya sangat sederhana karena ia kebosanan dan berpikir bila kungfu Kuo Qing meningkat akan bisa memberikan dia sparring yang seimbang. Untuk itu, Chow Putong ingin mengajari Kuo Qing tinju kekosongan, tapi Kuo Qing menolaknya kembali. Karena tujuannya ke Pulau Persik adalah mencari Huang Rong dan bukan menghabiskan waktu untuk belajar kungfu. Namun, singkat cerita, Chow Putong berhasil membujuknya dan akhirnya Kuo Qing mempelajari jurus tersebut. Di tempat lain, Yang Kang bertemu kembali dengan Pangeran ke-6. Di sana, Pangeran ke-6 terus membujuk agar Yang Kang kembali ke sisinya dan dijanjikan kemewahan dan mewarisi kekuasaannya. Yang Kang menolak dan bilang kalau ia akan menjadi rakyat biasa dan kembali ke desa Niu. Pangeran ke-6 lalu kembali berkata kalau hidup menjadi rakyat dan merasakan kemiskinan bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Yang Kang pun kembali dengan Yance ke desa Niu dan merasa betapa tidak bergunanya dirinya hidup sebagai rakyat biasa. Akhirnya, ia meminta Yance agar dipertemukan dengan para ketua Kaipang agar mendapatkan informasi keberadaan buku Perang Wumu. Yang Kang menjelaskan kepada Yance bahwa buku tersebut akan menentukan menang kalahnya perang antara Song dan Jin. Sampai pada momen ini, bisa dikatakan Yang Kang telah memutuskan untuk kembali ke sisi Pangeran ke-6. Tapi ia tetap berbohong kepada Yance semua yang ia lakukan demi negara Song. Akhirnya Yang Kang pun bertemu dengan senior Kaipang. Setelah meyakinkan bahwa Yang Kang adalah kawan bagi Song, senior Kaipang memberikan informasi keberadaan buku Perang Wumu yang terletak di Istana Ling'an. Yang Kang pun kembali melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Lalu mereka merencanakan cara untuk menyelinap masuk ke istana dengan penjagaannya yang ketat. Yang Kang memiliki ide yaitu meminta paman Ouyang Ke yang berilmu tinggi untuk membantu mereka. Namun Ouyang Ke mengatakan pamannya ini tidak tertarik dengan hal lain selain kungfu dan jangan harap imbalan emas bisa menggodanya. Ouyang Ke bilang ia dan pamannya akan ke Pulau Persik untuk mencari tahu keberadaan kitab 9 bulan. Yang Kang lalu bilang bagaimana kalau ia bisa membantu menemukan kitab 9 bulan bagian kedua untuk pamannya. Ouyang Ke bilang jika demikian maka pamannya pasti bersedia membantu menerobos istana Ling'an. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui kalau kitab 9 bulan terdiri dari 2 buku atau 2 bagian. Di episode sebelumnya, kalian mendengar tentang kitab 9 bulan Chow Putong yang ditipu oleh Huang Yause dan istrinya. Kitab yang ditipu ini adalah bagian keduanya. Itulah sebabnya setelah Mei Chao Feng mencuri kitab 9 bulan ini dari gurunya dan melatih kungfu 9 bulan ini, kungfunya tidak bisa berkembang terlalu pesat. Karena buku bagian pertama adalah dasar dari ilmu tersebut. Sehingga hanya melatih jurus di bagian kedua tidak akan berguna. Itu juga sebabnya Mei Chao Feng sempat lumpuh gara-gara melatih jurus tersebut karena tidak didasari buku pertamanya. Tapi keberadaan kitab bagian kedua ini juga tidak diketahui karena Mei Chao Feng juga tidak tahu hilang kemana buku yang selama ini ia simpan di sisinya. Sedangkan buku bagian pertamanya tetap ada pada Chow Putong. 15 tahun yang lalu saat sadar ia sudah ditipu oleh Huang Yause, bocah tua nakal pergi ke Pulau Persik untuk membuat perhitungan. Di saat itu, ia mengejek kematian istri Sesa Timur sehingga membuat Huang Yause marah dan mematahkan kakinya. Hal ini membuat Chow Putong bersembunyi di dalam goa dan ia mengancam Huang Yause akan menghancurkan kitab bagian pertama bila Huang Yause berani masuk ke goa itu. Itu sebabnya bocah tua nakal terkurung 15 tahun di dalam goa Pulau Persik dengan buku bagian pertamanya. Dan Huang Yause sendiri memberinya makan setiap hari dan tidak berani mengganggunya. Xin kemudian beralih ke Ouyang Feng, si racun barat. Setelah kungfunya dimusnahkan Dewa Pusat, ia berlatih belasan tahun hingga kini kungfunya telah sempurna lagi. Ouyang Feng selalu bermimpi untuk menguasai ilmu 9 bulan. Untuk itu, Ouyang Feng dan ponakannya berangkat ke Pulau Persik karena dari info yang didapat, kitab itu ada di sana. Di tempat lain, Yang Kang menyergap Mei Chao Feng dan menangkapnya. Kembali ke Pulau Persik, seminggu telah berlalu dan Kuo Qing telah mempelajari 72 tinju kekosongan. Kemudian, ia memberikan hormat kepada Chow Putong. Bocah tua nakal yang kekanakan ini pun memberikan hormat balik kepada Kuo Qing. Sementara itu, Huang Rong memberikan obat ke dalam arak ayahnya agar ia tertidur lalu pergi untuk menyelamatkan Kuo Qing. Lanjut ke episode 22, Kuo Qing bilang kepada Huang Rong ia tidak akan menikahi Hua Cheng dan tetap akan bersama dengannya apapun yang terjadi.
Dan tiba-tiba bocah tua nakal berteriak kesakitan dan ternyata terkena gigitan ular beracun. Kucing lalu menolong Chow Putong dengan menyedot luka kaki bocah tua nakal sehingga ia terkena racun juga. Saat itu juga Huang Euse tersadar dari pengaruh obat dan datang. Ia langsung menyerang Kucing dan bilang akan membunuhnya. Huang Rong nangis dan mencegah ayahnya, lalu Chow Putong juga bilang ke Huang Euse bila ia melepaskan Kucing, maka setelah mereka sembuh dari racun, ia akan menyerahkan kitab 9 bulan bagian pertama kepadanya. Sebagai gantinya, Huang Euse tidak membunuh Kucing. Bertepatan dengan itu, seorang pekerja datang memberitahukan Ouyang Feng telah tiba di Pulau Persik. Hal ini menjawab kenapa ada ular di Pulau Persik. Huang Euse pun membawa putrinya menemui racun barat. Setelah bertemu, ia mengundang Ouyang Feng ke kediamannya. Sementara itu, Kucing ternyata tidak apa-apa terkena racun ular karena dulunya ia pernah minum darah dari ular besar raksasa milik Dewa Obat. Chow Putong merasa berhutang budi kepada Kucing karena ia telah menyelamatkannya. Ia lalu mencari cara untuk membalas budi Kucing. Pikir kesana kemari, akhirnya ia mengangkat saudara dengan Kucing. Dan mereka pun menjadi saudara angkat. Sementara itu, Ouyang Feng menjelaskan kedatangannya bermaksud untuk meminang putrinya Huang Rong dinikahkan dengan keponakannya. Tentu saja ini hanyalah alasan dari racun barat yang mengincar keberadaan kitab 9 bulan. Kembali ke goa, Chow Putong merasa sangat senang setelah mengangkat saudara dengan Kucing. Lantas, ia mengajak Kucing untuk berlatih kungfu dengannya. Ia bahkan menyuruh Kucing menggunakan senjata untuk sparring dengannya. Kucing bilang ia hanya punya sebuah pedang kecil. Saat pedang kecil ini dikeluarkan, sebuah kulit pembungkus pedang ini pun dilihat oleh bocah tua nakal. Lalu ia bertanya dari mana mendapatkan kulit dengan tulisan ini. Kucing pun menjawab, ia dapatkan dari gurunya yang mencurinya dari Mi Chao Feng saat bertarung. Kucing lalu melanjutkan kalau kulit bertulisan aneh itu tidak ada gunanya. Tapi bocah tua nakal tahu kalau itu adalah kitab 9 bulan bagian kedua. Ia senang setengah mati dan bilang telah menemukan harta karun. Kemudian ia kembali sedih karena percuma saja memilikinya karena ia telah dilarang oleh Wang Songyang untuk mempelajari ilmu tersebut. Lalu ia terpikirkan ide kalau ia tidak bisa mempelajarinya maka ia bisa mengajarkannya kepada Kucing. Ia pun mengambil kitab bagian pertama miliknya untuk dibaca dan ajarkan kepada Kucing. Tentu saja ia merahasiakan kepada Kucing bahwa ia telah mengajarkan ilmu 9 bulan kepadanya. Bocah tua nakal berbohong kalau yang diajarkan adalah jurus Putong Sencing ciptaannya sendiri. Kucing pun akhirnya berlatih jurus 9 bulan. Di tempat lain, Yang Kang menyekap Mi Chao Feng dan memintanya untuk menyerahkan kitab tersebut. Tapi Mi Chao Feng bilang ia telah kehilangan kitab tersebut. Di dalam goa, Kucing akhirnya menguasai jurus 9 bulan. Lalu Huang Rong datang untuk mengajaknya kabur saja dari pulau karena ayahnya akan menikahkannya dengan Ouyang Ke. Mereka pun mengajak Chow Putong untuk kabur bersama. Saat mau pergi, tidak disangka Hong Chikung baru saja tiba ke Pulau Persik. Kucing dan Huang Rong akhirnya menceritakan keadaan mereka kepada gurunya. Cikong lalu bilang ia akan membantu mereka. Sementara itu, Chow Putong berkeliaran di sekitar pulau dan menemukan Ouyang Feng dan ponakannya yang membicarakan kitab 9 bulan yang akan mereka curi dari sesat timur. Mengetahui bocah tua nakal telah mengetahui rencana mereka, Ouyang Feng pun mengejar bocah tua nakal dan akhirnya mereka berduel. Pertarungan mereka disaksikan yang lain. Pertarungan antara mereka berdua sangat seimbang dan membuat Ouyang Feng memuji perkembangan kungfu Chow Putong yang meningkat pesat. Dan hal ini membuat Chow Putong sadar ia telah menggunakan jurus 9 bulan dan memaki dirinya sendiri. Peningkatan kungfu Chow Putong tentu tidak datang secara instan karena selama 15 tahun ia berlatih di dalam goa. Ditambah ia menguasai jurus 9 bulan secara tidak sengaja saat mengajari Kucing. Maka dari itu, kungfu Chow Putong sudah setara dengan 4 degrees dan bahkan 1 tingkat lebih tinggi. Hong Chikong lalu mengatakan kalau ia ingin meminang Huang Rong untuk dinikahkan dengan Kucing. Hal ini membuat racun barat tidak setuju karena ia juga ingin Huang Rong menikahi ponakannya. Dan dalam sekejap mereka berdua pun bertarung mengadu tenaga dalam lewat musik. Mereka memperingatkan yang lain untuk menutup telinga. Ouyang Feng lalu mengambil kecapinya dan memetiknya. Cikong kemudian mengimbanginya dengan teriakan membahananya. Sesat Timur lalu bergabung dengan meniupkan serulingnya, sebuah pertarungan kelas master yang sulit untuk ditemui. Dalam momen itu, Ouyang Ke menyerang Kucing yang berhasil dibalasnya lalu membuat Ouyang Ke terluka. Melihat hal itu, racun barat pun menghentikan pertarungan. Huang Euse lalu bilang kalau para senior yang bertarung tentu saja semua akan terluka. Maka ia mengadakan 3 pertandingan adil untuk Kucing dan Ouyang Ke untuk menentukan siapa yang berhak menikahi putrinya. Ia memberikan 3 tes untuk mereka berdua.
Siapapun yang unggul 2 tes akan menang, dan yang kalah akan ia ajarkan sebuah jurus kungfu miliknya agar tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Tes pertama adalah tes bela diri. Kuocing akan bertarung melawan Arjun Barat, sedangkan Ouyang Ke akan bertarung melawan Pengemis Utara. Pertarungan ini tidak boleh menggunakan tenaga dalam dan hanya mengadu jurus saja. Siapapun yang jatuh duluan dari pohon persik akan dinyatakan kalah. Dan pertarungan pun dilangsungkan. Di tengah pertarungan, ternyata Ouyang Feng curang dengan menggunakan tenaga dalamnya. Melihat hal itu, Huang Rong menyerangnya dan dalam refleks, Racun Barat melepaskan pukulannya ke Huang Rong. Namun, Kuocing menahan serangan itu untuk Huang Rong sambil disokong oleh tenaga dalam sesat timur. Karena Ouyang Feng yang melanggar aturan, maka tes pertama dimenangkan Kuocing. Huang Yause lalu mengadakan tes kedua. Karena ia dan istrinya suka akan musik, maka tes kedua adalah mengetes mereka dalam hal tersebut. Huang Yause lalu memainkan sulingnya dan meminta mereka berdua untuk mengetuk bambu mengikuti iramanya. Dalam pertarungan, Ouyang Ke terbawa dan terhipnotis oleh tiupan serulingnya, sedangkan Kuocing mampu memecah irama tiupan seruling Huang Yause. Setelah pertandingan selesai, Huang Yause memuji Kuocing. Huang Rong pun menerima isyarat itu sebagai kemenangan untuk Kuocing dan mendorong Kuocing untuk berlutut dan berterima kasih pada ayahnya. Namun ketika berlutut, Huang Yause bertanya kepada Kuocing kenapa ia melakukannya. Malah ia menjawab tidak tahu dan hanya melakukan apa yang disuruh Huang Rong. Melihat Kuocing yang lamban ini, Huang Yause pun menjadi geram dan menyatakan Ouyang Ke sebagai pemenangnya. Ini artinya skor menjadi berimbang 1-1. Di pertandingan ketiga, Huang Yause meminta mereka menghafal kitab 9 bulan. Ia mengatakan istrinya meninggal karena menulis buku tersebut. Jadi siapapun yang bisa menghafal kitab tersebut paling banyak akan menjadi pemenangnya. Setelah melihat buku tersebut, Kuocing cukup bingung kenapa isinya sama seperti jurus putong sencing yang diajarkan oleh bocah tua nakal. Setelah itu, Huang Yause meminta mereka untuk membaca isi buku tersebut, dan Kuocing membacanya dengan tepat tanpa salah satu kata pun. Huang Yause pun senang melihat Kuocing sebagai pemenang dan menyatakan Kuocing yang terpilih sebagai calon menantunya. Namun di saat itu juga Ouyang Ke mengungkap kalau apa yang dihafalkan Kuocing lebih dari apa yang diperlihatkan di halaman buku tersebut. Dan Huang Yause pun menjadi tersadar. Lalu ia mulai menanyakan Kuocing dari mana ia belajar isi kitab tersebut. Kuocing pun menceritakan kalau itu diajarkan oleh bocah tua nakal, tapi ia tidak tahu kalau itu adalah ilmu 9 bulan. Bertepatan dengan itu, bocah tua nakal pun muncul. Dan dengan segala keusilannya, ia pun berbohong dan mengatakan kalau Kuocing tahu itu adalah ilmu 9 bulan. Ia sengaja berbohong untuk membuat Huang Yause kesal. Kuocing pun frustasi dan menjelaskan kalau ia benar-benar tidak tahu. Akhirnya bocah tua nakal mengeluarkan 2 kitab 9 bulan dari tubuhnya. Di saat itu, Kuocing baru sadar kalau kulit pembungkus pedang itu adalah kitab 9 bulan bagian kedua. Huang Yause pun meminta Chow Putong untuk menyerahkan kitab tersebut. Namun, Chow Putong malah menghancurkan kedua kitab tersebut hingga berkeping-keping. Diambang kemarahan, ia langsung bertarung dengan Chow Putong yang sengaja melawannya dengan satu tangan. Akhirnya Chow Putong terluka oleh pukulannya, setelah itu amarah sesat timur tampak mereda. Ia lalu memberikan pil kepada Chow Putong untuk menyembuhkan lukanya. Huang Yause berkata kalau ia tidak akan mengurungnya lagi dan dia bebas pergi. Chow Putong berkata kalau ia menggunakan kedua tangannya, sesat timur tidak akan mengalahkannya. Chow Putong bilang tunggulah sampai ia melupakan kitab 9 bulan, lalu ia akan mencari sesat timur untuk berduel lagi. Setelah itu, Huang Yause memutuskan untuk tidak menikahkan putrinya kepada siapapun, dan ia memberikan peta formasi Pulau Persik kepada Ouyang Ke sebagai hadiah. Ia pun membenci Kuocing sejak saat itu dan mengusirnya untuk pergi dari Pulau Persik. Melihat kitab 9 bulan telah hancur, Ouyang Hong pun pamit dengan ponakannya dan mengajak bocah tua nakal untuk ikut kapal mereka. Tapi Chow Putong menolak dan malah ingin meminta menaiki kapal besar milik Huang Yause. Huang Yause bilang kapal itu rusak dan menyediakan sebuah perahu kecil untuk mereka. Chow Putong tidak percaya dan terus memaksa untuk menaiki kapal tersebut, dan Huang Yause pun membiarkannya. Di atas kapal, Chow Putong mengaku kepada Qigong telah sengaja membohongi Huang Yause agar ia kesal. Kuocing pun marah kepada bocah tua nakal. Di kapal lainnya, Ouyang Feng memutuskan untuk mengikuti kapal bocah tua nakal. Meski kitab 9 bulan telah hancur, tapi Kuocing dan bocah tua nakal adalah 2 kitab 9 bulan yang hidup dan bisa ia manfaatkan. Tidak lama, kapal yang ditumpangi bocah tua nakal pun karam dan mereka semua lompat ke laut yang dikelilingi oleh banyak ikan hiu. Tidak jauh dari sana, kapal Ouyang Feng datang dan menyelamatkan mereka dari hiu. Ouyang Feng berkata tidak perlu takut kepada hiu karena ia bisa membunuhnya dengan mudah.
Bocah tua nakal tidak percaya lalu bertaruh dengannya. Ouyang Feng kemudian menggunakan racun untuk membunuh semua hiu di lautan. Bocah tua nakal yang kalah taruhan ini pun diminta untuk menuliskan ilmu 9 bulan untuknya. Tapi ia menolak dan lompat ke dalam laut. Dengan demikian, Ouyang Feng pun akhirnya mengincar Kuo-Ching untuk menuliskan kitab 9 bulan untuknya. Tapi Kuo-Ching juga menolak hingga akhirnya Ouyang Feng melepaskan ular sehingga memaksa Kuo-Ching dan Qigong menyingkir di atas kapal. Kemudian mereka memancingnya dengan sambil makan enak di bawah. Qigong yang tergoda dengan makanan akhirnya tidak tahan dan memutuskan untuk turun dan memenuhi permintaan Ouyang Feng untuk menuliskan kitab 9 bulan asalkan mereka bisa makan. Ia meminta Kuo-Ching untuk menuliskan ilmu 9 bulan dengan asal-asalan. Tambahkan satu kata, kurangi satu kata, yang penting mereka bisa tenang di kapal tersebut. Dan berakhir sudah episode ke-24.